Dianggap parasit keluarga. Bab 68. Saat itu, air mata Sofia terus berlinang. Jelas Sofia menyimpan dendam. Bekas tangan David di kedua pipi Sofia yang begitu merah menjadi saksinya. Salahku apa, sih, Mas? Aku sudah ikut bantu Mas urus keluarga Mas. Aku bahkan sudah kasih semua uang hasil kerjaku buat keperluan keluarga Mas. Sekarang, hanya sekedar mengingatkan Mas saja, balasan Mas gini. Aku hanya meminta pengertian, usia kandunganku sudah memasuki bulan ke-7. Aku ingin selamatan kandungan karena sebelumnya pun, Mas janji akan menyisihkan uang untuk selamatan. Namun apa? Keluarga Mas terus yang Mas urusin. Pokoknya aku enggak mau tahu. Sofia yang sebelumnya nyaris terduduk di lantai akibat tamparan yang David lakukan, berangsur berdiri. Pokoknya aku mau selamatan. Walau hanya sederhana dan hanya mengundang perwakilan warga, aku ingin ada semacam doa bersama. Dari hamil, termasuk keguguran 3 kali enggak ada yang diselameti atau seenggaknya diadakan doa bersama, yasinan apa gimana. Padahal semua anak Mbak Anggun Mas urusin, dan itu pakai uang aku. Aku 3 kali keguguran dan sekarang hamil besar hanya terima ke puskesmas dan itu ngandelin BPJS. Sekadar mau USG dan beli kebutuhan sendiri pakai uang sendiri saja, uangnya Mas ambil terus buat urus keluarga Mas. Sumpah ya, Mas. Sudah belasan juta uangku buat urus semua kebutuhan Mbak Anggun dan anak-anaknya. Itu yang dihitung dari aku keguguran anak kedua, belum yang lain. Anak-anakku pada nangis di akhirat sana, Mas. Mereka beneran nunggu dikirimi doa bersama, bukan hanya doa dariku. Bahkan Mas sebagai bapaknya pasti enggak pernah doain. Jangankan doain, ingat saja enggak, kan? Aku pastikan tangisan mereka akan membuat rezeki Mas sempit. Sudah Mas, tampar saja. Tampar lagi. Sekalian, sekarang talak aku. Talak aku sekarang juga, Mas. Lebih baik aku jadi janda daripada punya suami tapi cuma jadi sapi perah selalu ditipu begini. Sofia dan semua emosi sekaligus keberaniannya. Sebenarnya wanita itu sudah beberapa kali meminta talak kepada David, tapi David yang tidak mungkin melakukannya karena tanpa Sofia, David yakin hidupnya akan makin berat. Terlepas dari semuanya, David yakin. Rencana pernikahannya dengan Jihan kala itu sengaja Sofia manfaatkan untuk lepas darinya. Sadar sang adik tak bisa diandalkan, David sengaja mengusirnya. Menyeretnya untuk bekerja apapun, dan andai tetap tidak mau, David akan melaporkannya ke polisi. Kerja apa sih, Mas? Di sini enggak ada yang buka lowongan kerja ih. Mikir dikit kenapa sih? Yang enggak sekolah bahkan cacat saja doyan kerja, dik. Memangnya kamu enggak ada keinginan buat dapat penghasilan sendiri? Jangankan sampai buat orang lain, buat diri kamu saja biar kamu enggak jadi parasit. David nyaris kembali meninju Dika yang ia seret paksa keluar dari kontrakan. Tak lupa, David juga sampai mengunci pintu kontrakannya. Termasuk menyita ponsel Dika agar sang adik yang kini berusia 30 tahun, jera. Nah itu Mas pakai motor Jihan, ngapain enggak Mas jual saja motornya, daripada Mas sibuk minjam. Ujar Dika ketika mereka sampai di gang sebelah kontrakan David memarkirkan motornya. Detik itu juga David yang telanjur emosi, kembali meninju Dika. Kali ini, kepala Dika yang menjadi sasaran asalnya. Dika yang juga memiliki tubuh besar,
berakhir terjerembab. Kepala Dika menghantam pinggir gat. Sakit, Mas. Rengek Dika kesakitan dan sampai menangis. Bukannya kasihan apalagi merasa bersalah, yang ada David malah makin muak. Pokoknya aku enggak mau tahu. Kalau kamu masih enggak mau kerja juga, mending kamu mati saja. Kerja di pasar, jadi tukang bersih-bersih, ke sawah, apa gimana? Nanti malam ikut aku bikin bata. Awas kalau masih alasan. Geregetan, David sungguh ingin mencabik-cabik sang adik. Kemudian, yang David lakukan adalah menemui Fajar. Karena dari semua teman, Fajar menjadi teman terdekatnya. Malahan, Fajar juga yang telah memberinya banyak saran sesat. Si David ngapain ke sini, sih? Enggak jelas banget. Enggak tahu apa, tragedi amuk taflon Sofia ke dia yang sampai sini, sudah bikin image dia busuk. Batin Fajar ketar-ketir. Ia memilih menyibukkan diri tanpa memedulikan David. Apalagi kini, masih jam kerja dan ia memiliki alasan untuk melakukannya. Didatangi David ke bank, Fajar langsung kebingungan. Fajar terus menghindar dan berakhir ngumpet di ruang bagian dalam. Kurang ajar memang si Fajar. Awas saja nanti kamu aku balas. Awas beneran awas, kamu, Jar. Sumpah David dalam hatinya. Sungguh, di saat sulit begini, tak ada satupun yang mau membantu David. Biasanya kalau sedang susah seperti sekarang, hanya Sofia yang akan menolongnya. Meminjam ke beberapa orang pasar termasuk Ibu Nur yang sekarang jadi majikan sang mamak pun, hasilnya nihil. Masa iya, aku beneran harus pinjam ke Sofia? Pikir David terdiam di depan rumah Ibu Nur sambil berkecak pinggang di sebelah motor Jihan. Memangnya kaki Jihan kenapa, Mas? Tanya Ibu Sumini sengaja keluar dari kediaman Ibu Nur setelah mengetahui apa yang putra pertamanya lakukan yaitu mencari pinjaman untuk biaya pengobatan Jihan. Ia mengemban cantik yang memang tidak seperti anak seusianya. Tubuh cantik lemas dan diprediksi efek gizi buruk. Sebab walau sang mamak hobi sekaligus berbakat makan, selain malas mengurus, sekadar menyusui saja lama-lama Anggun tidak mau dan malah kecanduan judi. David yang awalnya memang membelakangi rumah Ibu Nur, berangsur menoleh sekaligus balik badan. Sungguh hancur hatinya. Remuk redam kehidupannya tak berupa melihat tubuh sang mamak yang awalnya segar, kini tinggal tulang. David sampai menitikkan air mata, bersimpuh mencium kedua kaki sang mamak sambil terus meminta maaf. Tangis Ibu Sumini juga tak terbendung. Setelah sekian lama, setelah David dipenjara dan sampai menikah dengan Jihan, kini memang menjadi awal pertemuan mereka. Mah, Mamah kurus banget. Mama ikut aku saja, ya. Mama enggak usah kerja. Mama sudah tua tapi malah terlunta-lunta begini, tangis David benar-benar pilu. Ibu Sumini langsung menggeleng, menolak ajakan David. Enggak, Fit. Mending Mama begini saja. Jihan bukan Sofia. Enggak ada yang sebaik Sofia. Ibu Sumini masih ingat, dan memang telanjur trauma dengan perlakukan Jihan sekeluarga ketika ia tinggal di sana. Balasan dari sang mamah membuat dada seorang David terasa dipalu sangat keras. Sang mamah saja bisa merasakan betapa kehilangan Sofia membuat mereka terlunta-lunta. Mereka benar-benar kehilangan sosok Sofia. Nanti aku atur, Mah. Biar Mama enggak capek-capek kerja seperti ini. Rintih David masih terisak pedih sambil bersimpuh di pelataran Ibu Nur yang basah. Beruntung,
pelataran di sana sudah diubin hingga tidak sampai terkena semacam lumpur. Celana bahan panjang warna hitamnya hanya basah di bagian lutut ke bawah. Enggak, Mas. Sekarang, kamu cukup fokus ke rumah tangga kamu saja, sudah enggak usah urus Mama. Mama sudah terlalu banyak kamu kasih. Ini pun, sore ini rencananya Cantik mau diurus ke dinas sosial. Mama sudah pasrah, Mama sudah melakukan yang terbaik buat Cantik. Namun, sepertinya dinas sosial akan menjadi tempat terbaik Cantik agar Cantik juga menemukan keluarga baru yang tepat. Berkaca-kaca, Ibu Sumini mempertahankan senyum pedih di wajahnya. Nanti Ibu Nur sekeluarga yang bantu urus soalnya keadaan Cantik makin lama, makin mengkhawatirkan. Kali ini, Ibu Sumini sampai terisak-isak. Organ tubuh David seolah rontok detik itu juga hanya karena mendengar sekaligus menyaksikan pengakuan sang mamah. Cantik yang saat lahir sempat bertubuh gembul sekaligus menggemaskan, kini tinggal tulang dan malah lebih mengenaskan dari yang mengemban. Air mata David kian sibuk berlinang. Ia tak kuasa melihat kedua anggota keluarganya yang benar-benar jauh dari kata baik-baik saja. Tidak jadi pemalas dan pengemis, yang ada mereka kekurangan gizi. Ini, orang tuanya tahu. Ucap David yang menyebutkan nama orang tua Cantik dan tak lain kakaknya saja, rasanya ingin mengamuk. Di tengah kenyataannya yang masih berlinang air mata, Ibu Sumini menggeleng. Mama udah enggak peduli, Mas. Sudah enggak kurang-kurang Mama nasihati mereka. Mendengar itu, David terpejam pasrah. Kedua tangannya mengepal di sisi tubuh, sementara rahangnya menegang akibat gigi-giginya yang bertautan. Tak habis pikir, ia sungguh tak habis pikir pada Anggun maupun Supri. Namun, kenyataan tersebut juga masih bagian dari cara didiknya yang salah. Oh iya, Mas. Si Sofia juga sudah nikah lagi, ya. Kemarin Mama dititipin banyak makanan, sebelum hari pernikahan, Sofia juga ada bagi-bagi sembako. Itu Mama dikasih 3 paket, sama. Ada 3 setel daster juga, bagus-bagus. Menceritakan Sofia, Ibu Sumini menjadi semringah. Lain dengan David yang malah merasa tertampar. Apalagi hingga detik ini, benak David menjadi dihiasi sumpah serapah seorang Sofia. Mengenai keyakinan wanita itu bahwa David sekeluarga akan hancur. Bahkan, keluarga David Sofia pastikan menjadi seorang pengemis. Juga, Sofia yang turut memastikan dirinya akan jauh lebih bahagia setelah lepas dari David sekeluarga. Semua sumpah serapah yang akhirnya terbukti karena berlian yang dulu David sia-siakan bahkan buang, kini sangat berkilau. Di tempat berbeda, Sofia baru keluar dari kamar mandi yang ada di kamar Kalandra. Kamar yang sudah langsung ditempati Kalandra juga setelah mereka resmi menjadi suami istri. Kenyataan suasana yang sangat sepi, nyatanya karena selain Daim sudah tidur, di sebelah lemari pakaian, Kalandra juga tengah membongkar koper mereka. Yang, sini. Ini perhiasan kok enggak dipakai. Kamu cuman pakai cincin nikah. Lirih Kalandra sengaja protes. Semacam cincin nikah pun, ia juga turut memakai. Namun, ia akan jauh lebih bahagia jika satu set perhiasan yang menjadi bagian dari emas kawinnya untuk Sofia, juga wanita itu pakai. Sofia yang awalnya tengah memijat-mijat kepalanya yang terbungkus handuk, berangsur mendekati Kalandra yang tengah membuka kotak perhiasan berwarna merah. Pakai semuanya, wong kamu sama Mama yang milih, kok enggak dipakai,
ucap Kalandra yang langsung memakaikan kalungnya lebih dulu. Kemudian anting, gelang, dan juga cincin, mengingat perhiasan yang menghiasi tubuh Sofia sebelum ia hiasi perhiasan darinya, juga cincin pernikahan mereka yang ada di jari manis tangan kanan Sofia. Coba lihat, fokus hadap ke aku, lanjut Kalandra dan Sofia langsung menurut. Kan, tambah cantik kalau dipakai begini. Kali ini Kalandra sengaja memuji. Lah, aku kan memang cantik, Mas. Buktinya, Pak Haji sampai jungkir balik kepalanya masuk ke gat cuma buat kejar cintaku. Sergah Sofia yang juga sambil menahan tawa. Kalandra yang langsung susah payah menahan tawanya agar tidak mengusik tidur Daim, langsung memeluk Sofia penuh sayang. Istri cantik ya juga peran sertanya suami. Malahan banyak yang beranggapan, istri itu ibarat cerminan dari suami, ucap Sofia yang sudah balas memeluk Kalandra. Oh, tentu. Istriku bakalan jadi wanita paling cantik. Makanya dalam waktu dekat aku bakalan beli kacamata kuda buat Pak Haji, biar tuh aki-aki, enggak oleng masuk gat lagi. Balas Kalandra. Sofia mendadak pamit ke kamar mandi karena obrolannya dan Kalandra yang sampai membuatnya sibuk menahan tawa, sampai membuatnya kebelet pipis. Tak lama setelah ia beres pipis, di cermin wastafel, ia mematut dirinya yang memang menjadi jauh berkali lipat lebih cantik setelah memakai perhiasan dari Kalandra.